Halo teman-teman, para pecinta FPL mania di seluruh dunia, terkhususnya Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Ray Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Fantasy Premier League untuk game week kelima. Setelah jeda internasional beberapa hari belakang, kita akan melihat beberapa pemain potensial akan yang mengulang poin di game week 5 ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ke top transfer in pertama. Di sini kita dapat melihat ada Son Heung-min dari pemain Tottenham Hotspur, di mana para manajer FPL telah mencatatkan transfer in untuk pemain ini sebanyak 461.000 ya. Ini lumayan banyak sih untuk seorang Son yang bermain gemilang di game week 4 kemarin dan berhasil mencatatkan hat-trick ya teman-teman, dan mendapatkan poin 20. Dan untuk game week selanjutnya Tottenham akan berhadapan dengan Sheffield United ya. Ya, Sheffield United ini ada kemungkinan besar juga untuk mendulang poin yang besar bagi Son. Dan selanjutnya diikuti oleh Julian Alvarez. Julian Alvarez ini pemain Manchester City yang juga tampil di Milan, dimana dalam historinya 4 week belakangan terlalu mencatatkan gol dan assist, dan sehingga mendapatkan poin yang cukup tinggi sampai dengan game week 4 ini mendapatkan total poin 28. Dan di urutan ketiga ada Madison ya, James Madison, itu pemain Tottenham juga yang berhasil tampil di Milan dalam 4 week belakang dan berhasil mencatatkan assist dan gol teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas tentang pick team ya, pick team dari saya. Ini merupakan prediksi yang akan mendapatkan tim-tim poin bagi pemain yang tinggi ya teman-teman. Di sini kita cek dulu dari fixturnya ya. Untuk fixturnya di sini saya lihat yang lebih diuntungkan sih sepertinya kayaknya Tottenham Hotspur dan Manchester United ya, karena bermain di kandang. Dan ada juga West Ham lawan Manchester City. West Ham yang beberapa pertandingan terakhir juga ikut tampil di Milan. Dan di sisi lain juga ada Chelsea, Arsenal juga melawan Everton teman-teman. Jadi di sini di tim saya ini saya akan merombak beberapa pemain, dan kemungkinan saya akan memasang 3 back atau formasi 3-5-2 ataupun 3-4-3. Karena saya akan menjual 2 pemain teman-teman, karena saya lihat di sini ada Kevin Trippier ini yang akan saya jual dalam 4 week terakhir hanya mendapatkan 1 poin dan tidak menghasilkan terlalu banyak poin. Dan di sisi lain Kevin Trippier ini untuk harganya cukup lumayan mahal ya, untuk seorang back 6,5 ya di harganya gitu. Kita langsung saja teman-teman ke transfer. Di sini saya hanya menyisakan 1 free transfer. Jadi jika saya melakukan buat transfer, dan kemungkinan saya akan dipotong oleh minus, jadi kitaran minus 4 sih kalau nggak salah. Jadi di sini saya akan coba menjual 2 pemain saya dan menggantikan dengan pemain baru. Yang pertama Kieran Trippier dan Douglas Luiz sih sepertinya, karena pemain ini tidak selalu tampil full ya teman-teman. Dan di sisi lain saya juga akan mereplace, mencari pemain yang dengan potensi yang luar biasa untuk seorang midfielder ya, gelandang ya. Dan di sini saya melihat mungkin yang untuk uang yang disisa sekitar 12,3. Jadi kalau saya pasang Son mungkin nggak terkejar untuk jumlah uangnya. Jadi kemungkinan saya akan coba memasang James Madison di posisi gelandang. Dan untuk back ini kan hanya menyisakan 4,5. Akan coba ke pemain yang dengan harga 4,5 ke bawah. Dan di sini saya lihat juga ada yang lumayan berpotensial ya, dari pemain Nottingham Forest, Willy Boly. Dalam 4 pertandingan terakhir ya cukup mengesankan ya para manajer FPL, yang diantaranya Aurier juga ya dari Nottingham Forest juga menghasilkan poin yang cukup tinggi ya. Jadi karena di sini bersisa 4,5, jadi kita cari pemain untuk seorang back.
dengan harga 4,5 ke bawah teman-teman. Dan saya lihat sih mungkin Willy Bolly ini yang memiliki potensial yang mendapatkan ulang poin yang cukup tinggi. Oke, di sini kos saya min 4 ya sepertinya ya, min 4. Jadi dari kurang minus 4 karena transfernya 2 dan free transfer saya cuma 1. Dan untuk fitur ini mungkin saya masih belum menggunakan wildcard dan juga free hit karena belum waktunya saya lihat, karena untuk menggunakan free hit atau triple captain itu kalau bisa sih di double game week sih teman-teman, karena di sana peluang untuk mendapatkan poin lebih tinggi. Oke, sini saya confirm transfer ya, minus 4 ya teman-teman. Oke, dan untuk transfernya ini sudah, dan kita coba untuk melakukan pick team ya teman-teman. Kalau di sini sih 442, saya akan coba menjadikannya ke 4352 sih teman-teman. 343 ya. Oke, kayaknya 343 ini udah berpotensi sih teman-teman. Karena saya lihat sih di sini yang akan berpotensi mendapatkan poin yang besar sih mungkin saya rasa masih di Haaland ya, karena penampilannya beberapa hari ini juga on fire teman-teman. Dan juga James Maddison ya. Dan di sini kita cek dulu untuk rank poinnya berapa sih para manajer FPL untuk menggunakan James Maddison sebagai kapten. Dan dari indeks saya lihat sih ini 27,3% ya dari total 307 ya teman-teman yang ngepick James Maddison. Dan saya pun melihat James Maddison juga performanya naik terus ya dari tahun 2019 sampai dengan musim sekarang, dan berhasil mencatatkan 12 gol 11 assist di tahun 2022, musim 2022 ya, 2021-2022, dan di musim 2022-2023 mendapatkan 10 gol dan 9 assist. Ini lumayan sih buat seorang gelandang ya, mendapatkan jumlah gol dan assist yang cukup banyak. Dan untuk pemilihan kapten sih, kalau saya rasa saya masih cari Haaland sih kayaknya sih teman-teman, karena Haaland ini lagi gacor-gacornya gitu kalau istilah dari para manajer EPL teman-teman. Dan di sini saya melihat sih ada kemungkinan si Haaland akan mencetak gol. Dan di sisi lain kita juga bisa melihat dari Wolves ya, mau Liverpool ya. Dan Liverpool ini saya masih mengandalkan Mohamed Salah, dan di Manchester United masih mengandalkan Rashford. Nah, saya tidak banyak menggunakan beberapa pemain di satu tim, karena melihat jika kita menggunakan satu tim 3 pemain itu akan sangat berdampak terhadap poin. Karena jika seandainya itu mengalami kekalahan atau kebobolan, itu akan berdampak kepada pemilihan poinnya teman-teman. Oke, jadi ini mungkin saja teman-teman itu dari saya tentang pick team. Dan di sini kita masih melihat, dan untuk transfer in di game week ini masih akan terus tambah ya sampai dengan weekend nanti tanggal 16 sih kalau nggak salah buat feature-nya. Oke, dan mungkin itu saja sih teman-teman untuk dari video saya kali ini. Ini hanya sebuah prediksi saya sih tentang pengambilan atau starting line up di Fantasy Premier League. Dan teman-teman jika ada yang berkenan, ada yang mau mengikuti saran dari saya, bagus, dan mudah-mudahan nih kedepannya poinnya lumayan tinggi ya teman-teman, dan bisa naik lagi ke overall rank di seluruh dunia. Oke teman-teman, jadi itu dari saya. Nantikan video saya selanjutnya ya. Terima kasih untuk menyaksikannya, dan sampai ketemu di game week 6 ya teman-teman.